Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Salwa Auradavia, NPM 24370007 dari Psikologi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional berperan penting dalam membantu mengembangkan keterampilan seperti pengelolaan emosi, empati, dan interaksi sosial yang sehat. Pembelajaran sosial dan emosional adalah proses yang membantu individu, terutama anak-anak dan remaja, untuk mengembangkan kemampuan memahami dan mengelola emosi, membangun hubungan yang sehat, menunjukkan empati, membuat keputusan yang bertanggung jawab, serta mengatasi tantangan secara efektif dalam psikologi. Intinya, pembelajaran sosial dan emosional adalah proses belajar untuk mengerti perasaan diri sendiri dan juga orang lain. Di sini kita diajarkan cara mengatur emosi, membuat keputusan yang tepat, dan juga cara menghadapi masalah tanpa panik. Dalam pembelajaran sosial dan emosional ada peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama ada kesadaran diri atau self-awareness. Yang kedua ada pengelolaan diri atau self-management. Yang ketiga kesadaran sosial atau social awareness. Yang keempat kemampuan berinteraksi sosial atau relationship skill. Yang kelima ada pengambilan keputusan bertanggung jawab atau responsible decision making. Yang pertama, kesadaran diri atau self-awareness. Kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Misalnya, kemampuan untuk mengerti perasaan, emosi, dan apa sih sebenarnya yang kita rasain. Yang kedua, ada manajemen diri atau self-management. Kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Misalnya, ketika kita sudah sadar dengan emosi kita harus bisa mengatur itu semua. Contohnya, ketika kita lagi stres, kita harus tahu bagaimana cara untuk menenangkan diri kita sendiri. Atau ada hal yang membuat kita marah, kita nggak langsung meledak-ledak. Intinya, ini soal gimana kita tetap fokus dan tenang dalam menghadapi banyak tekanan. Selanjutnya, yang ketiga ada kesadaran sosial atau social awareness. Kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Misalnya, kita menghargai teman yang memiliki latar belakang yang berbeda dan memahami perasaan orang lain tanpa harus menghakimi. Dengan kesadaran sosial, kita bisa lebih berempati dan paham dengan orang lain. Yang keempat, keterampilan berelasi atau relationship skill. Kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Misalnya, kita belajar untuk menghargai teman yang memiliki latar belakang yang berbeda atau memahami perasaan orang lain tanpa harus menghakimi. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab atau responsible decision making. Kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis, diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Misalnya, mengajarkan kita untuk mengambil keputusan yang tidak asal-asalan dan tahu dampak dari setiap pilihan yang kita pilih. Contohnya, sebelum bertindak kita harus mempertimbangkan dulu apakah itu etis, aman, atau malah berpengaruh buruk untuk orang lain. Selanjutnya, lingkungan belajar yang suportif. Dalam konteks perkembangan sosial dan emosional, lingkungan belajar yang suportif adalah lingkungan yang mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan interpersonal, kesadaran diri, dan pengelolaan emosi dengan cara yang positif. Lingkungan ini menyediakan suasana yang aman, inklusif, dan memberdayakan di mana setiap siswa didorong untuk mengenali serta menumbuhkan potensi sosial dan emosionalnya. Berikut beberapa elemen penting dalam lingkungan belajar yang suportif untuk perkembangan sosial dan emosional. Yang pertama, rasa aman dan inklusivitas bagi semua siswa. Contohnya, kita membutuhkan tempat yang nyaman agar semua orang merasa dirinya diterima tanpa takut dihakimi. Yang kedua, dukungan emosional dan kepedulian dari guru dan staf sekolah. Contohnya, guru yang perhatian dengan muridnya bisa membuat kita lebih percaya diri dan nyaman untuk belajar.
Yang ketiga, peluang untuk pengembangan keterampilan sosial. Contohnya, dengan kegiatan berkelompok atau berdiskusi, kita jadi lebih bisa melatih cara berkomunikasi dan juga bekerja sama. Yang kelima, fokus pada kesadaran dan pengelolaan emosi. Contohnya, di lingkungan ini kita diajak untuk lebih paham dengan emosi kita sendiri dan bagaimana cara mengaturnya. Selanjutnya, kesimpulan pembelajaran sosial dan emosional memainkan peran penting dalam membangun karakter siswa, meningkatkan empati, mengelola emosi, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.